Mujin kembali ke alam lain, dia pun bertemu Bosal lagi. Mujin bertanya apa sebenarnya yang terjadi. Bosal pun membahas tentang kontrak kerja yang sudah mereka tanda tangani sebelumnya. Ternyata dalam perjanjian kontrak kerja tersebut, Mujin harus melakukan pekerjaannya selama 6 bulan. Hal itu harus dia lakukan jika Mujin tidak ingin mati. Tentu saja Mujin tidak mempunyai pilihan lain selain melakukan tugasnya. Tentu saja itu menjadi perdebatan mereka berdua. Tetapi akhirnya Bosal pun menghilang dan itu membuat Mujin sangat kesal. Mujin pun terbangun dari sadarnya dan dia berada di rumah sakit. Tetapi Mujin didiagnosa bahwa semuanya normal. Kini dia memberitahu Hiju tentang kontrak kerja yang sudah dia tanda tangani selama 6 bulan. Nah, Mujin pun berusaha mencari hantu yang akan dia bantu selanjutnya. Di saat mereka akan pulang, Mujin terlihat kaget saat Hiju melihat seseorang yang mirip hantu. Akhirnya Hiju pun meminta Mujin untuk menenangkan diri di sauna. Sementara Hiju terlihat cemburu ketika Gyunwoo mendapat pesan dari Yeonjin. Dari arah belakang, kakak Hiju yaitu Namiju datang mengagetkan mereka. Dia juga memperingatkan Gyunwoo untuk tidak membuang-buang waktunya bersama Hiju. Tak lama Miju menyadari bahwa jaket kesayangannya dipakai tanpa izin oleh Hiju. Dia pun kesal hingga membuat Hiju untuk melepaskan jaketnya. Mereka bertiga pun berakhir dengan makan bersama. Namun keduanya masih terlihat tidak akur. Gyunwoo yang berada di antara mereka berdua hanya bisa menyaksikan pertengkaran kakak dan adik tersebut. Setelah selesai makan, mereka bertiga pun nampak mabuk. Tentu saja Hiju juga membahas pernikahan Miju dan juga Mujin. Kini akhirnya Gyunwoo pun mengantari Hiju untuk pulang. Sementara itu saat Mujin terbangun dari tidurnya, dia melihat seorang wanita yang ternyata hantu. Mujin pun buru-buru pergi, tetapi hantu wanita itu terus mengikutinya. Kemudian Mujin memutuskan untuk pulang ke kantor. Dia merasa ada seseorang yang mengikutinya. Setelah Mujin masuk ke dalam kantor, dia pun menyalakan semua lampu dan berbaring. Dari arah belakang, ternyata hantu wanita itu duduk di belakangnya. Mujin ketakutan dan meminta hantu itu untuk tidak bermain-main. Ternyata hantu wanita itu adalah suster yang bernama Cho Eun-young. Keesokan harinya ketika Hiju datang ke kantor, dia menyapa Mujin. Hiju masih kesal dengan kakaknya dan dia pun ingin balas dendam. Ternyata Mujin dirasuki oleh hantu Cho Eun-young yang juga ingin melakukan balas dendam. Dia pun meminta Hiju untuk ikut dengannya ke rumah sakit. Namun di dalam perjalanan, Mujin menunjukkan tanda-tanda dia kesakitan. Sesampainya di rumah sakit, Hiju langsung menggendong Mujin untuk dilakukan pemeriksaan. Tak lama dokter Park datang karena sebelumnya dia juga memeriksa Mujin setelah tersetrum. Dan Mujin pun diperiksa kembali oleh dokter Park. Tiba-tiba Mujin yang dirasuki oleh Cho Eun-young mengamuk dan berbalik memarahi dokter Park. Dia juga mengatakan bahwa semuanya adalah salah dokter Park. Hiju pun terlihat panik karena takut Mujin melakukan hal-hal yang membahayakan. Tak lama Gyunwoo datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi Mujin. Dia pun menceritakan semua kegilaan yang sudah dilakukan oleh kakak iparnya. Tiba-tiba Hiju mendapati bahwa Mujin menghilang. Ternyata Mujin mengikuti Dr. Park dan juga menamparnya. Mujin mengungkapkan semua emosi yang dimiliki oleh Cho Eun-young ketika masih hidup. Selain itu, Mujin juga mengatakan bahwa dia hanya mengikuti perintah dari Dr. Park. Tak lama, Mujin juga memukul Dr. Park yang membuatnya tidak bisa berdaya. Tak lama, Gyunwoo dan Hiju memisahkan mereka. Kini, Mujin telah di blacklist dari rumah sakit tersebut dan juga diusir. Tetapi Mujin tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi, karena dia sebelumnya telah dirasuki. Nah, ketika Mujin berbalik, dia melihat suster Choi Eun-young yang sudah terjatuh dari lantai atas. Sementara Dr. Park ketakutan. Sesampainya di kantor, Hiju terus mengomel dengan apa yang terjadi dengan Mujin. Dia takut jika tiba-tiba Mujin membakar rumah sakit. Sementara Gyunwoo menelusuri tentang suster Choi Eun-young yang ternyata pernah muncul di sebuah artikel.
Namun tidak ada berita lain yang memberitakan kematiannya. Yunwoo pun membawa mereka berdua pergi ke seorang dukun. Mereka ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi kepada Mujin. Ketika dukun itu melihat ke arah Mujin, dia langsung terkaget. Karena dukun itu mengatakan bahwa Mujin telah dijaga oleh jenderal tertinggi. Nah, Mujin menduga bahwa jenderal yang dimaksud adalah Bosal. Selain itu, dukun tersebut juga mengatakan bahwa jenderal itu akan selalu melindungi Mujin. Karena disuruh membeli jimat, Mujin pun kesal dan pergi. Kini mereka pun mencoba pergi ke gereja dan meminta pastor untuk mengusir setan yang ada di dalam tubuh Mujin. Tentu saja, pastor sangat kesal dan meminta mereka untuk tidak bercanda. Terakhir mereka pun pergi ke kuil. Tetapi biksu justru menyarankan agar mereka bertiga melakukan doa. Hal itu membuat Mujin sangat kesal karena dia merasa sangat lelah. Kemudian ketiganya pun akhirnya pergi dengan kaki yang lemas. Nah, dalam perjalanan pulang mereka hanya bisa terdiam. Sesampainya di depan kantor, Mujin menyuruh Hiju dan juga Gyunwoo untuk segera pergi. Dia pun menyuruh mereka untuk segera pulang. Ternyata Mujin masih terbaring lemas duduk di depan minimarket. Tak lama Yeonje menghampirinya dan itu membuat Mujin kaget. Yeonje mulai penasaran apakah Mujin benar-benar advokat buruh. Tentu saja dengan bangga Mujin membenarkan hal tersebut. Tetapi dia juga penasaran kenapa Yeonje tiba-tiba bertanya seperti itu. Kemudian Mujin pun memutuskan untuk kembali ke kantornya. Setelah dia masuk ke dalam kantor, tiba-tiba Mujin melihat hantu Choi Eun-young. Tentu saja Mujin ketakutan karena Choi Eun-young terus mendekati dia. Dari arah belakang, Bosal tiba-tiba datang. Nah, tak lama Choi Eun-young akhirnya memperlihatkan apa yang terjadi di masa lalu. Ternyata dia ditindas oleh seorang kepala suster yang bernama Lee Seo-jong. Kala itu Choi Eun-young masih menjadi suster baru. Dia terus ditekan oleh suster Lee Seo-jong hingga dia lembur setiap hari. Hal itu membuat Choi Eun-young akhirnya merasa sangat tertekan. Tiba-tiba Eun-young tidak sengaja menjatuhkan obat. Melihat hal itu, suster Seo-jong semakin murka terhadap dia. Namun suster lain yang bernama Sion berusaha untuk menenangkannya. Ternyata sebelumnya Gyunwoo telah memasang kamera tersembunyi di alat pembersih. Dia dan Hiju bisa mengawasi Mujin dari kejauhan. Kini Bosal meminta Mujin untuk kembali mendalami apa yang terjadi kepada suster Eun-young. Nah, suatu ketika Dr. Park sedang menangani pasiennya. Namun tiba-tiba dia meminta Eun-young untuk memberikan obat kepada pasien tersebut. Namun Eun-young mencoba memperingatkan Dr. Park untuk melihat hasil lab terlebih dahulu. Kemudian Eun-young pun bercerita dengan temannya Sion bahwa dia sudah tidak kuat dan ingin berhenti. Tetapi Sion berusaha untuk menguatkannya agar dia tidak berhenti. Tiba-tiba suster Sejong datang. Ternyata Eun-young berusaha melaporkan suster Sejong dengan membuat laporan tentang perundungan di tempat kerja. Hal itu diketahui oleh suster Sejong hingga membuatnya sangat murka. Tetapi tiba-tiba laporan itu terjatuh di bawah lemari dan mereka harus menangani pasien darurat. Pasien itu adalah orang yang dibeli obat oleh Eun-young sesuai perintah dari Dr. Park. Tetapi kini Dr. Park justru membalikkan fakta dengan menyalahkan Eun-young. Tentu saja Eun-young tidak terima karena sebelumnya dia sudah mengingatkan dan juga memberitahu tentang hasil lab dari pasien tersebut. Tetapi Dr. Park terus memerintahnya untuk memberikan obat. Tetapi suster Sejong tidak peduli dengan semua penjelasan dari Eun-young. Hingga akhirnya hal itu membuat Eun-young sangat frustasi. Di sisi lain, Dr. Park juga diperingatkan oleh dokter lain. Karena semua itu sebenarnya adalah kesalahan dari Dr. Park. Karena merasa sangat frustasi, Eun-young pun akhirnya mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Dia melompat dari atas gedung hingga membuatnya meninggal. Mujin merasakan hal yang sama, tetapi tiba-tiba dia berada di alam lain. Dia pun bertemu dengan Bosal kembali. Mujin terlihat kesal karena dia terus dirasuki oleh Choi Eun-young.
Namun kini Bosal berjanji bahwa dia akan menjaga Eun-young, tetapi Mujin harus menyelesaikan kasus tersebut. Mujin pun semakin kesal kepada Bosal karena dia tidak memberikan panduan apapun. Mujin akhirnya kembali ke dunia nyata. Dia sudah tahu apa yang terjadi dengan perawat Choi Eun-young. Dia menerima pesan dari Hee-ju di mana sosial media Eun-young tidak pernah lagi mengupload foto semenjak dia menjadi seorang perawat. Kini Mujin masih terus mencari bukti yang bisa memberatkan rumah sakit atas kematian Eun-young. Tentu saja hal itu tidak mudah karena Eun-young telah mengakhiri hidupnya sendiri, itu tidak bisa dianggap sebagai kecelakaan kerja. Hee-ju kemudian menghubungi adik Eun-young dan mereka membuat janji untuk bertemu dengan orang tuanya. Selanjutnya, Eun-young pun memutuskan untuk pulang karena jam kerja sudah berakhir. Di saat Mujin berusaha untuk menahan Hee-ju dan Gyun-woo, Hee-ju justru meledek Mujin kenapa dia tidak pulang ke rumahnya. Tentu saja itu membuat Mujin sangat kesal. Dia pun memutuskan untuk kembali ke rumahnya yang sudah lama dia tinggalkan. Sementara itu istrinya Namiju masih bersantai dengan anjing mereka. Karena Hee-ju saat ini tinggal bersama kakaknya, dia pun mulai penasaran apa yang dirasakan Miju terhadap suaminya. Miju pun mengungkapkan bahwa dia merindukannya saat dia pergi, tetapi frustasi saat dia ada. Di lain sisi, Mujin akhirnya bertemu dengan orang tua Eun-young. Mereka mengaku harus berjuang sendiri karena sebelumnya mereka sudah menyewa beberapa pengacara, tetapi semua pengacara itu mengundurkan diri. Terakhir, mereka juga menyewa pengacara yang sangat kompeten, tetapi dia juga tidak bisa membantu. Kini Hee-ju tetap berada di rumah sakit karena dia akan mengangkat kembali isu kematian dari Eun-young. Hal itu membuat beberapa perawat merasa tidak nyaman. Setelah kematian Eun-young, perawat Sejong pun nampak berbeda. Kemudian, Sion mengatakan bahwa ada seseorang yang ingin mengungkit kembali tentang kematian Eun-young. Semuanya terlihat sedikit panik. Tak hanya itu, perawat Sejong pun kini terlihat dikucilkan. Ternyata, dulu dia mengetahui bahwa semua itu bukanlah salah Eun-young. Dia diminta oleh Dr. Park untuk tutup mulut. Selain itu, semua tuduhan juga beralih kepada perawat Sejong karena dia terlihat membuli Eun-young. Kini Hee-ju dan Mujin mendatangi seorang pengacara yang dulu sempat membela Eun-young. Tetapi dia mundur karena mereka tidak mempunyai bukti yang kuat. Akhirnya dia pun membatalkan diri sebagai firma hukum yang membela Eun-young. Saat keluar, Hee-ju justru tertarik dengan jam tangan yang dipakai oleh pengacara tersebut. Kini mereka mendatangi polisi yang menyelidiki kematian Eun-young. Tetapi polisi juga tidak menemukan bukti apapun atas kecurigaan kematian dari perawat Eun-young. Polisi pun tidak mendengar terjadinya perundungan, tetapi dia menduga bahwa Eun-young mengakhiri hidupnya setelah ada masalah dengan pacarnya. Kemudian Mujin dan Hee-ju pergi ke minimarket. Dia membeli beberapa makanan. Saat membayar, Mujin melihat Yeon-jae yang menjadi kasir lagi. Mujin heran kenapa Yeon-jae tidak pernah libur. Tak hanya itu, Mujin juga siap membantu jika Yeon-jae membutuhkan bantuan. Saat mereka kembali ke kantor, Gyun-woo memamerkan kacamatanya, di mana kacamata itu mempunyai kamera tersembunyi. Tetapi Hee-ju sangat frustasi karena mereka belum menemukan bukti apapun. Gyun-woo mengatakan bahwa jika rumah sakit menutupinya, maka mereka bisa mengungkapnya. Tak lama, Mujin meminta Hee-ju untuk memfotokopi beberapa lembar kertas. Saat dia melihat kertas yang terselip di bawah lemari, Mujin mulai teringat bahwa Eun-young pernah membuat surat untuk laporan perundungan di rumah sakit. Nah, kini mereka mempunyai rencana membuat Gyun-woo berpura-pura menjadi seorang dokter. Gyun-woo mempunyai misi untuk mencari ruangan di mana kertas itu terselip. Nah, sementara Hee-ju meminta izin untuk pergi ke toilet karena dia sakit perut. Semua perawat yang melihat Gyun-woo nampak terpesona. Sesampainya di lantai untuk pengobatan penyakit dalam, tiba-tiba Gyun-woo melintasi beberapa perawat.
Salah satu dari mereka adalah perawat Seojong. Namun saat itu, perawat Sion melihat Gyun-woo yang nampak berbeda. Gyun-woo pun berusaha untuk menghindarinya. Kemudian perawat yang melihat Gyun-woo mengatakan bahwa ada dokter baru yang terlihat tampan. Perawat Sion langsung penasaran apakah dia adalah dokter magang. Kini Mujin akhirnya masuk ke dalam rumah sakit untuk mencari perawat Seojong. Karena Dr. Park melihatnya, dia pun meminta security untuk menangkap Mujin. Nah, Gyun-woo akhirnya ketahuan perawat Sion karena dia adalah dokter gadungan. Gyun-woo pun berusaha melarikan diri dengan membuang jas putihnya. Selain itu, Hiju juga khawatir karena Mujin tidak ada di dalam mobil. Di sisi lain, security masih terus mencari Mujin. Gyun-woo bisa lolos dari security karena dia melepaskan atribut dokternya. Kini, Hiju pun berusaha masuk ke dalam rumah sakit untuk menghentikan Mujin. Tak lama, Mujin dan Gyun-woo akhirnya bertemu. Mereka pun berusaha melarikan diri naik ke atap gedung. Ternyata di sana ada perawat Seojong yang berusaha untuk mengakhiri hidupnya. Setelah kematian Eun-young, semua perawat diminta untuk tutup mulut. Namun karena hal tersebut, perawat Sejong pun akhirnya dikucilkan. Dia dituduh sebagai orang yang melakukan perundungan terhadap Eun-young. Saat Mujin dan juga Gyun-woo sampai di atap, dia melihat perawat Sejong yang berusaha untuk melompat. Mereka berdua berusaha menghentikannya dan mencoba untuk menenangkan perawat Sejong. Tiba-tiba perawat Sejong terpleset dan Mujin langsung melompat untuk menyelamatkannya. Di saat itu, Eun-young merasuki Mujin dan mengatakan kepada perawat Sejong bahwa dia harus mengungkapkan yang sebenarnya. Hal itu membuat perawat Sejong tersadar dan meminta maaf atas semua yang terjadi kepada Eun-young. Tak hanya itu, akhirnya security pun tiba dan Sion yang melihat hal tersebut juga nampak sedih. Mereka bertiga kemudian kembali ke kantor dan Gyun-woo berhasil mewawancarai perawat Sion untuk mengungkapkan hal yang sebenarnya. Selain itu, bukti surat perundungan untuk laporan pun akhirnya bisa ditemukan. Perawat Sion juga mengungkapkan bahwa Eun-young disalahkan atas kejadian seorang pasien yang meninggal. Semua itu karena Eun-young hanya melakukan perintah dari seorang dokter. Tiba-tiba, Gyun-woo menerima pesan dari kekasih Eun-young yang meminta mereka untuk bertemu. Pacar Eun-young mengungkapkan bahwa Eun-young sering mendapatkan tekanan di rumah sakit. Saat itu, Eun-young juga berencana untuk cuti istirahat dari surat rekomendasi yang diberikan dokter karena dia depresi. Mendengar hal itu, Mujin sangat senang karena akhirnya dia bisa menemukan bukti dari diagnosa dokter yang menyatakan bahwa Eun-young mengalami depresi. Pacar Eun-young merasa sangat menyesal karena dia tidak bisa mendampingi Eun-young di saat dia terpuruk. Mujin tiba-tiba dirasuki oleh Eun-young yang hanya bisa memeluk pacarnya dari belakang. Tetapi Mujin tidak menyadari bahwa dia melakukan hal tersebut di depan umum. Nah, di lain sisi ternyata perawat Lee Se-young pernah berencana untuk menghilangkan bukti dengan menghancurkan resep yang diberikan oleh Dr. Park. Hingga saat ini dia masih menyimpan bukti tersebut. Keesokan harinya Mujin terlihat berlari menaiki anak tangga. Ternyata dia memainkan game yang bisa mendapatkan uang. Tiba-tiba di depan kantor mereka terdapat amplop coklat. Dan itu bukti yang diberikan oleh perawat Sejong. Tiba saatnya Gyun-woo melakukan live streaming karena saat ini orang tua Eun-young dan juga Mujin akan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Tak lama penyidik pun langsung menggeledah rumah sakit tempat Eun-young bekerja. Semua data dan juga file-file dari rumah sakit itu telah disita. Tentu saja Dr. Park merasa sangat cemas dan juga gelisah karena semua perbuatannya akan terungkap. Dan pemberitaan itu ternyata sudah heboh di media massa. Selain itu, wawancara Gyun-woo dan juga Suster Sion pun disiarkan di dalam berita tersebut. Gyun-woo dengan bangga bahwa dialah pemilik channel tersebut. Selain itu, videonya juga menjadi trending topik. Kini kebenaran telah terungkap dan semua perawat juga memberikan bela sungkawa kepada Eun-young.
Tentu saja perawat Seojong adalah orang yang paling menyesal. Namun Eunyoung sudah memaafkan semua itu. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada Mujin. Akhirnya perawat Eunyoung pun bisa pergi dengan tenang. Dia pun kemudian menghilang. Di saat Mujin, Hiju dan juga Gyunwoo akan pulang, tiba-tiba ada sebuah bis yang melaju dengan ugal-ugalan.